ucapkan selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah, berkumpul bersama, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada petang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Engkau mati gantikan kehidupan kami. Engkau menebus seluruh hidup kami. Hanya Engkau saja yang layak kami puji, layak kami sembah, layak kami muliakan di seluruh dan di sepanjang kehidupan kami. Pada petang hari ini kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau dalam ibadah tengah minggu. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu memberkati, Roh-Mu memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di saat kami memuji, mempermuliakan nama Engkau, ada kuasa dalam setiap pujian. Engkau diagungkan, Engkau dipermuliakan, dan Engkau akan menarik setiap orang datang kepada Engkau saat umat-Mu memuji nama Engkau. Himpunkan dan kumpulkan kembali jemaat-Mu untuk bersama-sama memuji nama Engkau. Pengurapan Allah ada dalam setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada petang hari ini. Kami agungkan nama Engkau dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kita bersama. Haleluya. Akan memuji Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di sorga. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di sorga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji
layak kita puji, layak kita sembah. Mari kita berdiri bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, haleluya, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tanah anak domba, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan pujian bersama, memuji, mempermuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian bersama. Kasih Yesus lebih indah dari segala yang ada. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri. Kita mau jadikan Dia sumber kekuatan hati kita, sumber penolong di dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong
kasih Tuhan tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku, kebenaran dan perisai di hidupku, kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan masuk doa untuk firman Allah. Saudara Rio berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita tetap bersyukur ya. Kita katakan kita tetap bersyukur. Kita akan belajar kembali, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes. Kita temukan dan kita akan baca bersama-sama ayat tersebut dengan pasalnya yang ke-14, Yohanes dengan pasalnya yang ke-14, dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membawa renungan petang ini dengan tema Tuhan selalu bersama kita. Ya. Tuhan selalu bersama saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat 18, 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku ini huruf besar, awal dari ayat bagian atas dan bagian bawah mau akhir. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Lalu dikatakan yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yang disebut atau yang dikatakan ayat ini adalah pribadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada petang hari ini, kenapa firman Allah mengatakan seperti ini ya saudara? Kalau kita renungkan bahwa kata-kata yatim piatu, saudara, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu ini orang yang ya tidak berbapak ya atau tidak beribu ya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi kita punya bapak kita di surga ya, yang mulia kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya Tuhan Yesus Kristus berarti itu yang kita dambakan ya. Kenapa ditulis ayat 18 seperti ini? Aku tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Kita ini tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendirian ya. Tidak usah khawatir ya. Tidak dikatakan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita bukan orang sendiri ya, atau kita tidak sendirian, tetapi kita selalu bersama dengan Tuhan
Yesus Kristus. Itu saudara ya, yang menjadi dambaan kita atau yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita ya. Kalau kita punya Bapa yang di surga yang kekal, itu yang menjadi kebanggaan kita, dan Bapa kita yang di surga tahu, mengerti, ya, menyelami dalam semuanya. Ya. Lalu dikatakan, aku datang kembali kepadamu. Berarti Tuhan Yesus Kristus selalu ingat. Ya. Tuhan Yesus Kristus selalu ingat kepada saudara dan saya, dan selalu memperhatikan di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kalau kita bicara Tuhan menyertai kita, ya, tidak pernah saudara ya Tuhan itu meninggalkan ya saudara dan saya, tidak pernah ya. Dan ini ya yang kita rindukan, kita dambakan ya. Tetapi dikatakan kita selalu bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sendirian, Tuhan pun dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Kita pun juga tidak pernah sendirian, sebab Tuhan Yesus Kristus selalu menolong, memimpin di dalam hidup kita. Kita akan lihat coba, kalau ini aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, ya, dan kita akan lihat ayatnya yang ketiga. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ketiga dengan pasalnya yang sama. Ya. Yohanes 14 tadi. Kita baca 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa kita sendirian? Tidak. Apa kita seorang diri? Saudara, Tuhan Yesus Kristus selalu. Saya katakan petang ini Tuhan Yesus Kristus selalu, yaitu memperhatikan dalam kehidupan kita. Dia katakan tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali, ayat yang ketiga ya. Dia katakan, dan apabila aku telah pergi. Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita sementara, tidak pergi istilahnya dengan sia-sia, tidak. Menyediakan tempat untuk saudara dan saya, tempat yang sangat mulia ya. Tidak ada tempat yang Tuhan sediakan di dalam dunia ini ya, yang bisa menyamai tempat yang Tuhan sediakan. Kalau di dalam dunia ini tempat ini ya bisa berubah ya, bisa baik juga bisa tidak baik. Situasi pun juga bisa baik, bisa tidak baik. Tetapi Tuhan datang kembali, ini keistimewaan untuk kita. Datang kembali keistimewaan untuk kita. Tuhan Yesus Kristus menyediakan tempat. Ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, saya katakan ya, apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan sudah ya, menyediakan tempat di surga. Untuk siapa? Dikatakan untuk saudara dan saya. Ya, katakan kita harus tetap setia. Amin. Kalau Tuhan mengatakan seperti ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat, menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya, aku akan datang. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya, Yesus akan datang kembali dan membawa kamu
membawa saudara dan saya ke tempatku, ke tempat yang Yesus sediakan, supaya di tempat di mana aku berada, tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana aku ada. Aku ada di situ, kamu pun juga berada. Yang artinya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah jauh dari kehidupan saudara dan saya, dan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama-sama kita. Kita pun juga mau belajar juga dekat kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan semua untuk saudara dan saya. Menyediakan hal yang sangat indah, hal yang sangat mulia. Di dalam ayat bagian bawah tadi ya, ke tempatku ya, membawa kamu ke tempatku di surga yang kekal, yang mulia, di tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, tempat yang disediakan Yesus, di mana saudara dan saya ya, bersama-sama dengan Yesus, di mana aku berada, saudara dan saya pun ada. Bersama-sama, kamu pun ada, kamu pun berada. Dimanapun ya, aku berada, kamu pun berada. Apa Tuhan Yesus Kristus jauh dalam hidup saudara dan saya? Tidak. Apa saudara selalu mengingat, waduh, kasihnya Tuhan luar biasa ya. Kasihnya Yesus sangat besar ya. Sebab apa? Tuhan memberi yang terbaik ya. Tuhan memberi yang terbaik untuk saudara dan saya, tempat yang mulia di surga yang kekal ya, seperti ayat ini, supaya kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap disertai oleh Tuhan, dan kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ayat pokok tadi, gak usah takut. Kita tidak punya ayah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus Kristus selalu memelihara, memperhatikan. Ya, sekali lagi saya katakan, kita sama Tuhan Yesus Kristus diistimewakan. Luar biasa. Kita orang yang diistimewakan oleh Allah. Sebab Tuhan memanggil, memilih, menetapkan. Dari buka di dalamnya, saudara baca di dalam Injil Yohanes di rumah nanti ya, dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi ya aku yang memilih kamu, sebab aku ya, memilih kamu ada tujuannya, ya, ada maksudnya, dan kita tidak dibiarkan sendiri ya, saya katakan. Jadi kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Jangan sampai kita lepas atau kita lupa kepada Tuhan, jauh daripada di hadapan Tuhan, jangan. Kita harus tetap setia. Kalau Tuhan yang sudah menyediakan tempat untuk kita, lalu kita tidak setia, saudara dan saya tidak setia, siapa yang nanti yang mau menempati Tuhan? Sudah lelah ya, jerih payahnya Tuhan ya, sudah lelah menyediakan tempat, lalu ya, kita tidak menempati, kita tidak memilikinya, kita tidak menempati tempat yang mulia ini. Siapa saudara? Itu sebabnya kita harus tetap ya, di mana Tuhan menyediakan bagian kita, menjadi bagian saudara dan saya. Petang ini, saudara, apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, itu pun juga yang harus saudara dan saya lakukan. Seperti di dalam ayat ini, saudara, apa yang Tuhan Yesus Kristus itu kerjakan di dalam hidup saudara dan saya, mari kita juga mau kerjakan. Ya. Kerjakan untuk kita memiliki, kerjakan untuk kita menduduki tempat yang indah, ya. Tempat yang mulia. Ya. Kata-kata ini loh saudara, kalau kita renungkan,
ya, dikatakan di tempat di mana aku berada, Yesus berada, saudara dan saya pun, kamu pun berada. Bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kita dibawa masuk di tempat yang Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan tempat untuk saudara dan saya di dalam kerajaan surga yang mulia. Kita beralih ya, dengan hal kesetiaan ini. 1 Korintus 1 ayat 8 ayat 9 kita temukan, kita baca bersama-sama. Dengan pasalnya 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 1 dengan ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini tentang atau hal kesetiaan. Sudah 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9, 1, 2, 3. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada Tuhan kita Yesus Kristus. 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kita harus bisa membalas kesetiaannya Tuhan. Dia katakan Allah yang memanggil saudara dan saya dengan persekutuan ya. Persekutuan dengan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mendekat, kita terus menempel ya dalam persekutuan bersama Yesus, nempel ya dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sudah diselamatkan. Yesus memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, katakan adalah setia. Kalau Tuhan Yesus Kristus setia, kita pun juga dengan balasannya pun belajar setia. Tuhan yang sudah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita, itu adalah setia. Kalau Tuhan setia, Tuhan itu setia. Ya. Kalau kita kurang setia atau tidak setia, kadang-kadang ya kita meninggalkan Tuhan ya. Kadang kita jam-jam doa, jam-jam ibadah kita meninggalkan. Ya. Apa Tuhan katakan ya? Apa? Walaupun ya, kamu tidak setia, aku pun tetap setia. Ya. Itu yang patut kita ikuti, kita teladani. Tuhan setia, tapi firman Tuhan katakan kalau kamu tidak setia, aku yang tidak setia. Bukan, aku Yesus tetap setia. Walaupun kamu kurang setia, tidak setia, aku tetap setia kepadamu. Sebab apa? Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi selalu ingat seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan sendiri. Ya katakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuannya. Dengan persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita yang kita sembah petang hari ini. Tuhan yang setia. Kita pun juga mau belajar setia. Tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah setia. Tetaplah percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak ya setia ya, kita tidak yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dengan kesetiaan Tuhan kita juga harus ya, lakukan. Tuhan yang sudah memanggil, kesetiaannya Tuhan ya, tidak terbatas. Kesetiaannya Tuhan terus ya, terus
dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Supaya anak-anaknya pun juga belajar setia, belajar mengikuti akan Tuhan Yesus Kristus. Belajar juga kita setia. Kita juga mau belajar dan tetap setia. Ini hal kesetiaan di dalam ayat yang ke-89 ini, saudara. Supaya kita kalau setia, tentu Yesus datang yang kedua kali, apa yang dikatakan firman Allah. Kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, kita disempurnakan, sebab saudara dan saya di dalam ayat yang ke-9 kita didukung supaya tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai Yesus datang yang dua kali. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan ini. Musik untuk maju ke depan bersama-sama. Kurnya ku ada sebagaimana kita ada. Kalau kita ada pada petang ini karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebagaimana kita ada. Kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kekurangan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu murah bagiku. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu dari atas. Haleluya. Ku ada. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku. Haleluya. Besar anugerah-Mu.
besar anugerahmu, besar, haleluya, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, sekali lagi semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Haleluya, terima kasih. Kita masuk dalam doa bersama-sama dengan kasih Kristus Bapa Harinowo untuk menaikkan doa. Terima kasih Kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur dan berkasih ya Tuhan atas Besar anugerah-Mu. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama cerita semangat-Mu tempat ini, kiranya ya Tuhan kami minta ampun dan dosa kesalahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan, walaupun kami orang-orang yang berdosa, tapi Engkau tetap setia dalam kehidupan kami. Engkau selalu berserta kami dalam kehidupan kami. Berkati kami yang sudah mendengarkan, sehingga kami dapat melakukan kehidupan kami semakin hari semakin taat dan kuat dan setia di depan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sudah diberkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, berkati semakin hari semakin heran di depan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Latihan pujian ya tetap yang seberapa yang ada. Kaum wanita tetap latihan pujian, besok tetap doa ya. Kita tetap adakan doa. Sabtu ibadah kaum muda, minggu anak sekolah minggu pagi, siang ibadah raya, minggu terakhir kita pakai baju batik ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada petang hari ini. Bangkit berdiri bersama-sama, rapnya saja kita angkat ini ya. Besar anugerahmu, haleluya, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena besar anugerah-Mu, besar pertolongan-Mu dan kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menetapkan kami, dan Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan sampai selama-lamanya. Kau memberkati renungan firman Allah menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan iman kami. Yang sudah hadir pada petang hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Bentar berlatih pujian, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bentar selesainya kami pulang, Allah menyertainya di dalam kehidupan kami. Tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Tuhan. Apa yang dikerjakan jemaat-Mu sebentar dalam persembahan pun juga memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita,
Pulanglah dengan damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub melimpah dalam hidup kami bersama. Dan kami memberkati kehadiran kami bersama. Dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya.